Wih, selamat siang nih teman-teman. Balik lagi nih sama kita-kita di Podkal atau Podcast Kelautan. Nah, hari ini gue mau bahas menarik nih terkait penerapan implementasi sistem informasi geografi kelautan untuk perencanaan pembangunan lokalisasi lokasi industri nih. Ini kan topik yang menarik ya buat dibahas ya. Nah, tapi kali ini gue nggak sendiri sih buat bahas ini sih. Gue kali ini ditemenin sama ada temen gue, ada Mustain Ali, ada Bang Haki paling gantung tuh, si paling kasep ya, ada Bang Reja Oke. juga anjay. Ada Bang Reja juga nih. Bang Reja dia cosplayer terkenal nih Bogor nih. Kalau lu pada pengen nyari yang wibu-wibu nih, cakep tuh, bisa tuh. Sama ada Teh Jakiah tuh. Gimana Teh, apa kabarnya Teh? Hmm, Sehat-sehat? Sehat-sehat baik. Baik. Jadi ya kan, apalagi kan namanya sekarang tuh kan udah banyak industri yang mau bikin, ngebangun industri ya gitu ya. Menurut kalian tuh SIG tuh kayak gimana nggak sih? Kayak ya gimana sih pendapat kalian tentang SIG ini? Sebelumnya menurut kalian apa sih SIG itu? Nah, menurut Bang Haki gimana? Soalnya kan biar kita paham juga nih, sama teman-teman yang lain paham juga. Kalau menurut gua nih, SIG itu mungkin sebagai alat yang sangat penting ya, apalagi kalau dalam berbagai bidang industri gitu. Jadi SIG ini eh, banyak kayak poin-poinnya juga gitu. Dia backpoint juga ya. Ya, Mm-mm. Tapi itu sebenarnya tuh SIG tuh aman nggak sih sebenarnya? Kan gue pernah lihat tuh kayak ada kasus-kasus di Google tuh, kayak misalkan yang orang ngelapor nih gara-gara dia nggak seneng gara-gara ada pemetaan ini nih gitu kan. Itu jadi kasihan ke yang buat pemetaannya juga gitu. Nah, ini dari pandangan hukum ini udah ada kekuatan hukum belum ya kalau buat SIG nih, kalau buat jangkauan ini? Mungkin Kang Reja, gimana Kang Reza? Kalau dari pandangan hukumnya sendiri sebenarnya banyak ya. Ada yang memandang SIG ini sebagai positif, ada juga yang memandang negatif. Mm-mm. Mungkin salah satu positifnya itu SIG dari hukum itu berguna sebagai pemetaan yang lebih akurat. Jadi SIG itu memungkinkan pemetaan yang lebih akurat dari area yang akan dibangun sebagai pelabuhan. Mm-mm, mm-mm. Seperti itu salah satu positifnya. Wah, berarti kita bisa memetakan yang lebih akurat, lebih jelas gitu kan, lebih detail gitu Kang, kira-kira. Iya tuh benar, untuk pemetaan yang lain-lain juga selain pelabuhan juga bisa tuh. Oh, buat pelabuhan juga bisa. Berarti sebenarnya SIG ini luas ya teman-teman ya. Kalau kita lihat kan bisa buat pemetaan industri, terus ada pemetaan pelabuhan juga ya, Kang tadi kata Kang Reza ya. Atau mungkin dari Teh Jakiah juga mungkin ada nggak, kira-kira penerapan SIG ini bisa di mana aja sih selain di dua itu gitu? Kalau menurut gue sih, jadi implementasi SIG ini banyak banget. Dimana untuk sebuah lokasi industri itu butuh lokasi yang sangat strategis ya, Mm-mm. agar berjalan industri tersebut secara efektif. Beberapa dari hal yang perlu dipertimbangkan itu mulai dari pengumpulan data, ada integrasi data, Mm-mm. analisis spasial, evaluasi lokasi, dan masih banyak lagi sih. Coba lagi ya. Berarti sebenarnya, berarti tuh SIG itu sebenarnya luas ya sebenarnya. Berarti bisa diartikan SIG itu sebagai media yang mempermudah untuk kita dalam memetakan suatu lingkungan atau suatu lokasi dalam bidang yang besar. Misalkan buat teman-teman yang mungkin nanti suatu saat nanti mungkin, Kang Ali biasanya nanti kan Kang Ali kan tajir nih, punya kayak banyak uang nih. Amin gitu Bang ya. Nah, nanti tinggal bikin PT udah bisa pakai SIG tuh gitu. Ya itu kan sebenarnya bisa mempermudah juga. Dan juga SIG itu juga bisa buat nentuin topografi dari si bidang tanahnya, apakah nanti dia ada bendungan, ada naik turunnya, atau apakah bertempatnya beresiko gitu ya. Terus menurut teman-teman sendiri, ada nggak sih perusahaan-perusahaan yang udah pakai ini gitu? Jadi kayak perusahaan ini memetakan, menggunakan SIG sebagai penentuan lokasi lokasi industrinya gitu.
Kayaknya kalau untuk setiap perusahaan pasti menerapkan sistem SIG ini sih, terutama untuk penentuan lokasi industri. Karena salah satu penerapannya itu untuk visualisasi atau komunikasi, di mana untuk data geografis itu dibentukkan dalam bentuk peta atau grafik ya, Iya, benar. yang mudah dipahami untuk para awam ataupun para investor ataupun badan regulasi. Itu untuk mengkomunikasikan kira-kira lokasi di mana sih yang strategis, lokasi di mana Iya, yang benar. kira-kira untuk tidak rawan Tidak akan rawan ya. bencana-bencana gitu. Itu Dan sebenarnya itu sangat perlu banget sih. sangat perlu ya berarti. Jadi tuh apalagi kan sekarang, zaman dulu kan mungkin sebelum ada mungkin sekarang kita udah pakai buat namanya penginderaan jarak jauh udah pakai satelit. Tapi kira-kira sebelum ada ini, kira-kira orang zaman dulu pakai apa ya? Dari zaman-zaman Romawi atau mungkin zaman-zaman yang waktu pembentukan Candi Borobudur gitu. Kan dari gue dengernya kan itu Candi Borobudur tuh dia pakai beneran pure karya manusia gitu. Gimana pada saat itu belum ada teknologi. Nah, itu mungkin bisa jadi bahan diskusi kita gitu. Tapi sebelumnya nih, terkait perkembangan zaman atau teknologinya gitu. Kira-kira buat SIG ini ada nggak sih perangkat-perangkat yang ngedukung gitu? Soalnya gue penasaran juga nih, kira-kira pasti yang namanya sebuah sistem kan namanya pasti ada juga perangkat pendukungnya gitu. Ada yang tahu nggak sih kira-kira apa perangkat-perangkatnya itu gitu buat penunjang SIG? Iya, mungkin SIG itu kan sangat penting gitu kan dalam berbagai bidang, apalagi bidang industri gitu kan. Pasti banyak pendukungnya karena untuk cara mengumpulkan data, mengelola, menganalisis, memvisualisasikan data geografis gitu kan. Mungkin dari perangkat pendukungnya itu ada yang perangkat keras, perangkat lunak. Contohnya perangkat keras mungkin kayak pastilah butuh komputer gitu kan buat Ya jalannya pasti SIG dong. dengan Gak mungkin pakai pasti. HP SIG, gak mungkin. Nggak mungkin pakai komputer kan. Iya, Nah, pakai itu komputer mungkin dong. salah satunya yang wajib ya. Misalnya GPS, Global Positioning System kan, yang dimana kita buat mendapatkan informasi lokasi geografis yang akurat gitu. Terus Iya. ada drone, kita juga bisa pakai drone Oh, drone untuk juga bisa bang, data pakai geografis. drone. Bisa, Wih, sebenarnya termasuk praktis perangkat juga ya kerasnya. sebenarnya ya. Cuman modal drone bisa buat metain jarak jauh loh itu. Nah, terus ada apa lagi bang? Apa ada Nah, lagi? untuk perangkat lunaknya mungkin bisa pakai Google Earth, platform SIG yang caranya itu menggabungkan citra satelit serta visualisasi 3 dimensi untuk eksplorasi geografis gitu. Terus juga bisa pakai AutoCAD nih. Wih, AutoCAD. AutoCAD Oh iya, waktu buat zaman-zaman Gamtek ya, gue cara masih inget tuh. Iya. Buat ngedit desain, peta Desain berbasis bisa, gambar. bisa. Mungkin segitu, mungkin masih Segitu, banyak lah. masih banyak pasti. Gue juga yakin nggak cuma segitu doang, lainnya, tuh iya. masih bisa luas lagi lah gitu. Karena ya itu gitu, itu menjadi komponen penting dalam pembangunan saat ini. Apalagi kan di era Presiden Jokowi ini juga kan lagi digemborkan gitu untuk gerakan pembangunan, yang mana tentu saja pasti ilmu pemetaan tuh sangat dibutuhkan gitu. Tapi baik lagi, kita tuh udah tahu nih sistemnya apa aja, kita tahu perangkatnya apa, regulasi secara hukumnya bagaimana. Tapi ada yang tahu nggak sih sejarah SIG ini gimana gitu? Siapa penemu SIG pertamanya gitu? Dan tahun berapa sih dikembangkannya gitu hingga menjadi penggunaan saat ini gitu? Mungkin Bang Ali ada menambahin Bang Ali. Dari pandangan lu gimana Bang Ali? Menurut pandangan gue sih, untuk di Indonesia sendiri, kalau dari zaman dulu udah ada, lebih tepatnya dari tahun 1985 sampai 1990. Namun itu tuh banyak dipakai pada perusahaan swasta. Untuk perusahaan yang negeri masih jarang. Karena kan kalau pas zaman dulu kan masih minimnya teknologi gitu. Terus Bener. ekonomi juga banyak yang rendah, ditambah pas tahun 90-an ada krisis moneter tuh yang aduh banyak banget itu dampak negatifnya sih parah itu bagi sih Bang, ekonomi. waktu 90 itu Bang. Tapi kalau buat gitu. sekarang sih
Iya sih, tapi kalau buat sekarang dengan adanya SIG itu sangat membantu perusahaan-perusahaan di bidang industri gitu. Mm-mm. Sebenarnya kalau kita dengar dari Bang Haki tadi kan bahwa cuman modal drone aja kita udah bisa buat pemetaan gitu. Sebenarnya ini lebih memangkas ekonomi ya Bang sebenarnya. Lebih memangkas pengeluaran untuk pemetaan gitu ya Bang ya. Dibanding kita harus ngukur manual gitu kan lebih irit tenaga gitu ya Bang. Nah, betul, menurut gue juga bisa memangkas ekonomi juga sih. Soalnya kan kalau kita lakuin pemetaan wilayah secara manual, pasti kan banyak alat-alat berat gitu. Entah Iya. itu diri paku bumi. Ada sedikit iklan dulu ya sebentar gitu. Karena ada satu hal yang tiba-tiba tidak bisa dihindari gitu. Nah, oke lanjut lagi nih. Tadi kan kita habis ngobrol nih sama Bang Ali terkait bagaimana manfaat dari SIG gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Ali bahwa SIG ini benar-benar membantu kita gitu, membantu manusia atau mungkin membantu para pekerja yang terjun di bidang industri untuk menentukan lokasi. Karena apa tadi seperti yang dikutip dari Bang Ali tadi itu mempermudah mobilitas dan juga untuk mengurangi beban-beban penggunaan alat. Tapi bener ya Bang ya? Iya, bener Bang. Nah, lanjutin lagi Bang, gimana Bang? Habis itu, Lalu selain dari beberapa poin di atas, dengan hadirnya SIG juga dapat memangkas biaya gitu. Karena kan kalau kita lihat itu pas dulu belum ada SIG kan banyak yang pakai alat berat buat menentukan pemetaan wilayah, entah yang mana yang baik dipakai dalam sebuah perusahaan gitu. Tapi dengan hadirnya SIG ini, menurut gue sih bakal menghemat pengeluaran sih. Soalnya kan nggak sewa alat berat juga, tinggal kita beli kayak drone atau enggak pakai software yang ada buat bener sih lakuin Bang. pemetaan wilayah. Iya, Itu juga sangat minim pengeluaran sih. minim Alat beratnya pengeluaran. tuh gimana sih bang? Alat berat Kenapa? gimana Juga tuh? nih. Alat beratnya Bang, gimana Bang? Alat berat gimana nih? Nih kalau Apa yang nih? setahu gue sih alat berat buat pemetaan paling kita harus pasang tower dari kren gitu. Ya intinya buat lihat dari atas ke bawah wilayah mana gitu yang ingin kita tentuin pemetaannya. Kan kalau dari bawah kan nggak bisa lihat keseluruhan ya. Jadi kita harus naik ke atas dulu gitu. Seperti itu. Agak repot Tower juga ya. gitu kali ya. Pakai kamera. Nah, Kamera tuh. Kayak seperti Bahaya itu gitu, sih. bahaya. Nggak bahaya tak? Pakai bahaya. Banyak juga risikonya sih kalau emang manual kayak gitu sih. Mm-mm. Makanya itu tuh nanti ada SIG gitu kan, sistem pemetaan jarak jauhnya gitu, biar lebih gampang. Bener kan Bang? Kayak gitu. Nah, benar tuh. Tuh, kayak seperti itu. Nah, kita melihat manfaat gitu. Oh, tadi kan udah dibahas juga tadi sama dari Bang Reja gitu terkait yang masalah hukum. Nah, kan udah pasti ada pro kontranya. Tadi pro kontra yang pro-nya udah sedikit dibahas nih, tapi tinggal kontranya nih. Gimana Bang? Kira-kira apa sih dampak negatif dari penggunaan SIGK ini? Kontranya apa aja gitu Bang? Boleh jelasin nggak Bang? Jadi kontranya sendiri itu ada 3 ya yang saya nemu. Jadi mungkin yang pertama kontranya itu masalah privasi dan keamanan data. Mm-mm. SIG itu kan dalam perencanaan pembangunan melibatkan pengumpulan data dan pengolahan data yang sensitif. Jadi masyarakat itu pada khawatir kalau datanya ini tidak aman. Mm-mm. Lalu yang kedua ada ketidakadilan akses. SIG diterapkan dengan teknologi dan sumber daya yang memadai. Jadi hal ini menciptakan ketidakadilan akses bagi komunitas atau individu yang tidak memiliki akses ke teknologi dan pelatihan yang diperlukan. Mm-mm. Lalu yang terakhir ada tumpang tindih regulasi. Wah, kayak gimana tuh Bang regulasi? Masuk tumpang tindih itu kayak Itu gimana tuh? Jadi penerapan SIG-nya ketidaksesuaian antara regulasi yang berlaku. Jadi tiap regulasi itu ada yang skala lokal, regional, atau nasional itu beda-beda. Makanya tumpang tindih. Seperti itu dampak negatif atau kontranya. Gitu ya Bang. Jadi ada tumpang tindih dari regulasi yang berlaku gitu ya Bang ya. Wah, Iya, benar. Dari kira-kira lokal, regional, atau gimana nih nasional. Bang Ali nih?
rata-rata juga ada kejadian-kejadian kayak gitu juga bang gitu. Kira-kira masih rekomen gak ya kira-kira? Menurut lu gimana bang? Atau menurut dari Jakia gimana Ki? Ini kan kayak ada kontra gitu. Kalau menurut gua mah dilihat dari kekurangan sama kelebihan, lebih banyakkan kelebihan sih. Asalkan data, contohnya misal tadi ada privasi dan keamanan. Kalau misalkan penggunaan keamanan datanya itu benar-benar ketat ya, jangan sampai ke hack sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Otomatis aman aja. Aman ya. Iya. Saya kan sekarang baru ada kasus jebol-jebolan tuh nggak sih yang zaman siapa sih hacker-hacker yang terkenal tuh? Yang ramai di Twitter tuh. Kan ada hacker-hackeran Itu tuh. bang. Kali nggak gitu. Iya apa panjangnya itu bang? Weh. Ini ntar editor sensor dulu, editor yang nggak sebut nama dong. Lupa. Iya, pokoknya kan daripada diserang gitu kan, itu data penting juga gitu ya. Ya paling gitu. Jadi sebenarnya tuh SIGK ini sebenarnya pasti di setiap segala hal tuh ada yang namanya pro sama kontra gitu. Tentu saja ya kita harus lebih bijak dalam menggunakannya. Gitu nggak sih? Nah, bener banget bang. Nah, jadi makanya sistem yang namanya mendukung atau menunjang kemudahan itu tidak selamanya bagus, tapi setidaknya itu dapat meringankan dan juga memangkas waktu sehingga menciptakan cara bekerja yang lebih efisien. Mungkin itu saja, demikian dari grup kami, dari grup Podkal. Semoga bermanfaat dan juga tetap selalu untuk mencerdaskan bangsa, selalu untuk belajar dan juga jangan pernah menyerah untuk terus mencoba. Sekian dari kami, selamat siang. Podkal undur diri. Dadah.